Atas tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, Amerika Serikat bersama sekutunya menginvasi Irak secara besar-besaran. Mereka melancarkan serangan dengan menjatuhkan 29.000 bom dan roket selama invasi yang membuat sebagian besar infrastruktur Irak luluh lantak. Invasi tersebut tidak memakan waktu lama, hanya dalam waktu 3 pekan rezim Saddam Hussein tumbang. Dan pada 1 Mei 2003, Presiden Amerika George Bush, dari geladak kapal induk USS Abraham Lincoln, mengumumkan bahwa misi telah selesai. Tuduhan atas kepemilikan senjata pemusnah massal Irak adalah sebuah kebohongan besar, yang direkayasa Amerika beserta sekutunya. Bahkan sampai hari ini, Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal yang sangat amat berbahaya. Bahkan semua senjata yang dianggap berbahaya selama Perang Teluk, semua itu dibeli dari Amerika dan Soviet untuk melancarkan invasi. Invasi Amerika membuat Presiden Saddam Hussein lengser setelah 2 dekade lebih berkuasa. Diketahui Saddam Hussein merupakan Presiden Irak kelima yang sangat tegas dan tidak segan-segan menyingkirkan lawan politik dan para penentangnya. Selama kepemimpinannya, dia telah menasionalisasi semua perusahaan minyak yang membuat negaranya menjadi makmur. Berkat inilah pemerintahan Saddam menggratiskan semua biaya pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan menjadikan Irak sebagai negara modern di wilayah Timur Tengah saat itu. Saddam Hussein adalah salah satu pemimpin diktator dalam sejarah yang anti terhadap Barat. Selama kepemimpinannya, Irak menjadi negara maju di Timur Tengah, meski di satu sisi merupakan pemimpin kontroversial. Siapa sebenarnya Saddam Hussein, dan bagaimana dia bisa mencapai tampuk kekuasaan tertinggi? Saddam Hussein lahir pada 28 April 1937 dari keluarga miskin di Tikrit sebelah utara kota Baghdad. Ketika ia lahir, sang ibu yang bernama Sabah sangat depresi karena kematian suami dan anak pertamanya. Oleh karena itu, Saddam Hussein kemudian diasuh oleh sang paman hingga dewasa. Di bawah asuhan pamannya, Saddam dituntun agar memperhatikan pendidikannya. Namun di saat yang sama, di usia 16 tahun Saddam Hussein telah menjadi pemimpin kelompok geng jalanan yang selalu membekali diri dengan senjata. 1 tahun setelahnya, ia terlibat dalam berbagai bentrokan dan pembunuhan hingga berakhir di penjara. Setelah keluar dari sekolahnya, Saddam Hussein bergabung dengan Partai Ba'ath yang berideologi sekuler, sehingga sering bertentangan dengan pemerintahan negara-negara di Timur Tengah. Saddam Hussein sangat terinspirasi oleh gerakan Pan-Arab, penyatuan bangsa-bangsa Arab, yang dilakukan oleh Gamal Abdul Nasser di Mesir. Gerakan itulah yang kemudian mempengaruhi revolusi di beberapa negara di Timur Tengah, salah satunya Irak. Semasa hidup bersama Khairullah Tulfah, Saddam Hussein sudah dipengaruhi oleh sikap anti-Inggris. Karakter yang dimiliki Saddam sudah terlihat ketika ia sekolah di tingkat lanjutan. Ketika sudah mulai dewasa, Saddam dihadapkan dengan intrik politik Irak yang saat itu terkenal dengan konspirasinya. Lingkungan yang rentan dengan konspirasi telah mencetak karakter Saddam yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme Irak. Sejak muda Saddam mengagumi pemerintahan Adolf Hitler, dia juga mempelajari ajaran Stalin dan komunisme. Kemudian Saddam memadukan sistem politiknya sendiri dengan ajaran politik Stalin dan Nazi. Sehingga gagasan nasionalisme yang dibangun Saddam berdasarkan gagasan nasionalisme kultural. Partai Ba'ath telah menjadi wadah aspirasi politik bagi Saddam Hussein, yang turut berpengaruh terhadap visi politiknya, hingga melejitkan karirnya di bidang politik dan pemerintahan. Untuk mencapai kekuasaannya, Saddam melakukan kudeta secara halus kepada Presiden Irak saat itu, yakni Hasan Bakr, di mana kudeta yang dilakukannya mendapat dukungan penuh dari Partai Ba'ath. Perjalanan karir Saddam yang memiliki karakter tegas dalam bertindak, sangat cocok untuk menjadi pemimpin Irak yang merupakan negara multietnis.
di mana penduduk Irak terdiri dari berbagai suku dan kelompok-kelompok yang didasarkan pada etnis maupun agama, seperti Sunni, Syiah, Arab dan Kurdi. Rakyat Irak mayoritas bermazhab Syiah, namun warga Syiah tidak seperti kelompok Sunni yang mendominasi politik dan pemerintahan. Sehingga sering terjadi konflik antara Syiah dan pemerintah yang mayoritas Sunni. Bahkan konflik ini juga terjadi pada suku etnis Kurdi dan pemerintah Irak yang berkepanjangan. Selama di bawah pemerintahan Saddam Hussein, Irak mencapai kemajuan di berbagai bidang ekonomi, pendidikan dan yang paling mencolok adalah bidang militer. Salah satunya di bidang ekonomi, di mana Saddam menasionalisasi perusahaan minyak asing, sehingga membuat negara Irak menjadi makmur. Dalam bidang pendidikan, pemerintahan menggratiskan biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sementara itu dalam bidang militer, Irak mencapai masa jayanya, di mana negara ini disegani oleh dunia Arab. Prinsip dasar dari Partai Ba'ath adalah persatuan dan kebebasan di negara-negara Arab, yang juga memiliki misi khusus untuk mengakhiri kolonialisme Barat. Dengan demikian pada masa Saddam Hussein, pemerintah Irak banyak menggunakan organisasi Partai Ba'ath yang monopolitik, menyebar dan menyusup ke seluruh unsur, sehingga seringkali memaksakan konformitas politik dan sosial. Setelah berkuasa Saddam Hussein, membagi 3 kelompok orang yang ia percaya. Pertama, anggota keluarganya sendiri. Kedua, orang-orang yang berasal dari tempat yang sama dengannya. Ketiga, orang yang satu mazhab dengannya. Bagi Saddam, dengan nepotisme teman dekat akan tetap dirangkul dan berkontribusi dalam pemerintahan demi mencapai ambisinya. Sebaliknya Saddam akan menumpas lawan-lawan politiknya, apabila terjadi pengkhianatan dan tidak peduli siapapun mereka. Dalam pertarungan perebutan kekuasaan, Partai Ba'ath bertentangan dan berseteru dengan Partai Komunis Irak, yang kemudian dikalahkan dan dihancurkan. Para pemimpin dan pendukung Partai Komunis dikejar-kejar, ditangkap, dihukum dan dibunuh. Bahkan pada Juli 1979, Partai Komunis dinyatakan sebagai partai terlarang, dan pemerintah menghapus sistem multipartai yang ada, sehingga seluruh kekuasaan terpusat pada tangan presiden. Kondisi rakyat non-Arab pada saat itu terus dibayangi kengerian, ketakutan dan ketidakpastian. Bahkan dalam mempertahankan kekuasaan, Saddam Hussein tak jarang menggunakan kekerasan dalam menghadapi lawan politiknya. Peraturan yang ia buat bertujuan untuk menimbulkan ketakutan bagi rakyat dan lawan-lawan politiknya. Selain itu, kaum Syiah menuntut rezim Saddam agar memberi peran politik dan pemerintahan yang lebih besar sesuai kapasitas dan presentase populasi penduduk Syiah. Meski demikian, kaum Syiah merasa dianaktirikan dan sering disalimi oleh pemerintah Irak, sehingga sering terjadi pemberontakan yang dilakukan kaum Syiah untuk menuntut hak politiknya di Irak. Seperti yang terjadi pada tahun 1983, saat pemberontakan Syiah dibalas dengan kekerasan oleh Saddam Hussein. Kebijakan negatif juga diarahkan pada etnis Kurdi, yang menerima penindasan saat melakukan pemberontakan, yang terus diwarnai dengan pertumpahan darah. Tidak sedikit warga Kurdi yang ditindas, dihukum, bahkan dibunuh. Berdasarkan laporan lembaga Amnesty International, menyatakan pada bulan Oktober 1985, rezim Saddam Hussein telah membunuh sedikitnya 300 rakyat Kurdi di beberapa kota Irak Utara tanpa melalui persidangan. Selain itu, sebanyak 450 desa Kurdi dibom melalui udara dan sebagian orang yang selamat mengungsi ke arah selatan. Bentuk penindasan Saddam Hussein lainnya, berupa pengasingan secara paksa dan menyita harta benda serta surat-surat berharga mereka, seperti ijazah sekolah dan kartu identitas. Irak di bawah kekuasaan Partai Ba'ath dan Saddam Hussein, telah menghadapi banyak rintangan yang berujung kepada peperangan. Selain itu, Irak juga melakukan perang dengan negara tetangganya, Iran. Sejalan dengan dimulainya kekuasaan Saddam menjadi presiden,
Pada tahun 1979 terjadi revolusi Iran, yang dilakukan oleh Imam Syiah, Ayatullah Khomeini bersama kelompoknya. Di mana revolusi ini dianggap sebagai ancaman oleh rezim Saddam, yang pada waktu itu rezim baru Iran, mengompori para ulama Syiah di Irak untuk memberontak dan mendirikan negara Islam, seperti yang terjadi di Iran. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang, mengapa terjadi penyerbuan Irak terhadap Iran, di mana Saddam sangat keras bertindak pada musuh-musuhnya. Pada tanggal 22 September 1980, pasukan Irak melancarkan serangan udara terhadap pangkalan udara Iran, menindaklanjuti invasi darat ke wilayah perbatasan di Khuzestan. Invasi ini awalnya berhasil, dengan Irak merebut kota Khorramshahr dan memperoleh wilayah lainnya pada bulan November. Namun kemajuan Irak segera terhenti karena perlawanan keras Iran, yang didukung oleh penambahan milisi revolusioner ke dalam angkatan bersenjata reguler. Pada tahun 1981, Iran melancarkan serangan balasan, dan pada awal tahun 1982, mereka telah merebut kembali hampir seluruh wilayah yang hilang. Pada akhir tahun, pasukan Irak ditarik ke garis perbatasan dan berusaha mencari perdamaian. Akhirnya perang 8 tahun berakhir seri, di mana ada ratusan ribu korban jiwa, yang diperkirakan mungkin 1,7 juta orang tewas di kedua sisi. Kemudian kedua perekonomian tersebut, yang sebelumnya sehat dan berkembang, kini berada dalam kehancuran. Saddam juga terlilit utang sekitar 75 miliar dolar, yang dia pinjam dari Amerika untuk sebagian digunakan membeli senjata militer dari Amerika dan Soviet selama Perang Teluk I. Saddam juga meminjam sejumlah besar uang dari negara-negara Arab lainnya selama tahun 1980-an untuk melawan Iran. Karena hampir putus asa akibat hutang yang sangat banyak, terlebih lagi pendapatan dari minyak hanya mampu untuk menutupi biaya dalam negeri, seperti pendidikan gratis. Akhirnya Saddam Hussein memiliki rencana yang amat mengejutkan, yaitu melakukan invasi ke Kuwait. Meski Saddam sendiri telah berjanji, tidak akan menyerang negara-negara di Teluk Persia. Alasan Saddam menginvasi Kuwait, karena di negara ini terdapat sumber daya minyak yang lebih besar dari Irak, sehingga dapat membantunya melunasi utang. Selain itu, Saddam Hussein mengklaim bahwa wilayah Kuwait merupakan wilayah Irak secara historis. Dampak dari Perang Teluk II, berakhir dengan kondisi ekonomi Irak yang semakin merosot, dan harus menanggung kerugian akibat perang, sekitar 500 triliun dolar. Pada tanggal 30 Desember 2006, Saddam Hussein akhirnya dieksekusi setelah mendapat tuduhan dari Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat atas keterlibatannya pada aksi terorisme di Gedung WTC Amerika. Selain itu, pihak Amerika dan sekutu menuduh rezim Saddam memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mengancam eksistensi negara lain. Akhirnya Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung, setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Khusus Irak, atas pembantaian Dujail dan pembunuhan 148 warga Syiah Irak. Kemudian jenazah Saddam dikembalikan ke tempat kelahirannya di Al-Auja dekat Tikrit, dan dimakamkan di dekat makam anggota keluarga lainnya. Namun kedua tuduhan di atas yang dialamatkan pada Saddam Hussein, sampai hari ini tidak terbukti. Itu hanyalah rekayasa kebohongan pihak Amerika dan sekutunya, untuk mengakhiri kekuasaan Saddam Hussein dan Partai Ba'ath, demi menguasai minyak di Timur Tengah.